Halo Sobat, Sobat Mars. Mars. Kembali lagi nih di acara kita Podcast Marketing Casting. Di sini kita membawakan tema apa nih, Jela? Membangun jaringan dan koneksi dalam bisnis UMKM. Oh ya, kenalin dulu nih, aku Muhammad Afriko sebagai pembawa acara ditemani Najla Dwi Nabila. akan menemani nih kalian yang di rumah beberapa menit ke depan. Tentunya kita ditemenin tamu yang spesial nih hari ini, yaitu di sini ada kakak siapa ya? Halo, kenalin aku Fardita Aulianski Marani, bisa dipanggil Farah. Oh, Kak Farah ya? Iya. Oke, Kak Farah. Halo. Kesibukan kakak ini akhir-akhir ini apa ya, Kak? Aku mahasiswa semester 4 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 22 nih. Selain menjadi mahasiswa, kakak ini apalagi nih kesibukan lainnya? Jadi di sini aku ada usaha, lagi jalin usaha bergerak di bidang F&B. Apa tuh Kak F&B-nya? Aku kayak makanan siap saji frozen food gitu, makanan viral. Kalau kakak jalanin bisnis kayak gitu pasti ada namanya dong Kak, nama brandnya. Kira-kira apa sih kakak ini namanya? Kayak nama usaha aku tuh namanya Tuman Tuku. Tuman Tuku. Tuman Tuku sendiri berarti artinya apa nih Kak, Tuman Tuku? Menarik Tuman banget nih. Tuman Tuku kan bahasa Jawa ya. Iya. Kayak Tuman Tuku kayak mau beli. Oh, iya. Jadi kayak nama itu kan juga doa ya. Jadi Betul, kayak betul. aku mau ngasih nama ini tuh juga bisa jadi doa buat usahaku. Jadi aku namain Tuman Tuku. Jadi kalau orang mau beli, orang yang udah beli tuh kalau bisa tuh beli Terus lagi keterusan gitu. terus. Keterusan terus. Oke. Kira-kira waktu kakak itu kenapa sih mau mengembangkan usaha Tuman Tuku ini? Sebenarnya nih aku tuh nggak terlalu tertarik bisnis ya, tapi ternyata tuh bisnis di bidang makanan ini tuh ternyata sangat berpeluang besar gitu. Ternyata wah menguntungkan banget gitu. Itu jadi salah satu kenapa aku mau lanjutin usaha-usaha ini gitu. Dan salah satunya aku juga suka masak, jadi kayak aku tuangin aja nih usaha di makanan ini gitu. Apalagi udah punya keterampilan masak ya Kak. Berarti Tuman Tuku ini sendiri homemade ya Kak, benar-benar homemade. Itu produknya aku produk sendiri, jadi homemade gitu. Makanya kenapa sih kok tertarik berwirausaha? Ya itu sih karena kan aku suka masak dan aku tuh ternyata dari masak ini tuh berpeluang besar dan menghasilkan cuan. Jadi kayak aku Mana tertarik. lagi nih mahasiswa kalau udah dapet cuan kan ya? Cuan tuh kayak bisa beli ini itu sendiri, terus ya kebutuhan juga terpenuhi gitu kan, dan sambil mengisi waktu luang lah. Itu makanya kayak aku suka berusaha. Menurut kakak nih membangun jaringan atau koneksi dalam bisnis UMKM sendiri itu bagaimana? Membangun jaringan buat usaha itu penting ya, apalagi kayak usaha yang masih kecil kayak aku. Iya. Kayak itu bisa berpotensi tuh nambah peluang, terus juga bisa promosi produk usaha kita tuh bisa terkenal juga karena jaringan itu, dan bisa bertukar informasi juga, jadi bisa saling memperbaiki, terus juga partneran gitu kan juga saling menguntungkan yang betul Jualan gitu, iya. Kalau ngomongin soal produk, kira-kira produk kakaknya apa sih yang ditawarin di kakak ini? Produk yang aku tawarin tuh kebanyakan tuh frozen food dan makan viral. Banyak sih, kayak ada 15-an produk gitu. 15-an produk, banyak banget nih Kak. Dari 15 itu pasti ada dong yang paling diminati konsumen, pengen beli itu terus. Paling Kira-kira bestseller? iya, best seller. Apa tuh? Kalau yang paling best bestseller? seller tuh ya sih ada beberapa, itu kayak ada baksit, bakso acit, Bakso acit. terus juga ada katsu. Terus kemarin juga baru launching menu baru, itu ada potato cheese bread. bread. Itu kan juga lagi viral ya, Iya, kalian tahu. benar-benar. Kalau kira-kira dari keempat itu kan menurut kakak mengapa sih produk keempat itu tuh paling laku di mata kakak? Kenapa itu paling laku? Karena produk-produknya itu tuh gampang gitu, banyak variannya, gampang karena kan itu frozen food ya, jadi kayak kapan aja makan tuh bisa gitu, tinggal stok gitu aja. Instan, cepet gitu Instan kan ya? cepet, dan aku pun instan itu pun juga nggak mengurangi nilai gizinya juga, karena kan akan homemade kan. Jadi Iya, ya, betul. aku bisa ngecek kualitasnya gimana. Iya,
karena banyak ya kak sekarang usaha makanan tapi nggak lihat nilai gizinya gitu. Kalau kakak ini udah lengkap nih, gizi ada, rasa ada, kenyang ada, semuanya ada ya kak berarti. Iya. Kalau produk itu sendiri yang kakak tawarin kadang kakak ngadain promo atau apa gitu nggak kak? Iya sih, untuk promosiin usaha aku, produk aku tuh biasanya aku kasih promo-promo atau enggak ya kayak buy one get one atau potongan harga gitu. Jadi biar tertarik gitu, kayak wah beli banyak tuh lebih murah ya. Iya betul. Berarti ketika kakak ngadain buy one get one itu langsung tuh diserbu banyak konsumen gitu. Pasti banyak banget itu sih yang Iya. beli langsung. Itu tapi tertentu lah, nggak terus-terusan karena kan mungkin lebih ke banyak potongan harga gitu. Pasti karena kan juga bikin harganya itu kan aku sesuaiin juga dari costnya, dari itu yang lainnya, dari harganya pun aku sesuaiin. Iya, tetap harus balik modal juga Iya, kan ya pasti kak. dong. Kalau dari produk itu kira-kira range harganya berapa ya kak kakak jual ini? Kalau di teman toko ini kan ada beberapa produk nih, range-nya tuh dari yang harganya 8.000 sampai 25.000. Kalau itu berarti affordable banget ya di kalangan kalangan mahasiswa. mahasiswa. Iya. Iya. Kira-kira target dari iya itu apa? Kalau target marketing di teman toko ini, aku lebih ke produk sih. Jadi tiap produk tuh mau ditargetin ke siapa gitu. Mungkin kalau yang makanan-makanan instan, yang kayak yang viral-viral tuh buat anak muda. Karena kan mereka ya FOMO ya. Sekarang tuh Iya. FOMO tuh bisa bikin usahanya tuh makin tuh. Karena kan mau ini Banyak peminatnya. Cekrek dikit di post di Twitter, langsung rame langsung gitu. ikutin langsung. Itu pasti pingin. yang pertama tuh mahasiswa, tapi juga ada beberapa produk yang emang buat semua kalangan, kayak ibu-ibu juga bisa, karena kan kayak misal katsu nih, katsu kan pasti kan ibu-ibu juga bisa makan, sambal cumi pun juga praktis, orang yang udah baru pulang kerja maunya pengen makan cepat, Seafood cepet gitu. tinggal Ada nih itu. cumi ya. Kalau itu range harganya dari berapa sampai berapa? Kalau itu dari kalau 15 sampai 25.000. Masih murah Murah ya masih untuk di Semarang kayak gini. Kalau kakak sendiri balik lagi nih ke jaringan lagi. Kalau menurut kakak buat jaringan itu penting nggak sih kita buat jaringan dalam bisnis itu? penting banget karena kan ya itu bisa membantu kita dalam segala hal ya, kayak promosi, terus juga operasional, semuanya tuh kalau kita punya jaringan tuh lebih enak dan lebih gampang gitu. Apalagi kita memulai hal besar, kita tuh nggak bisa ngelakuin sendiri, kita butuh teman, butuh jaringan, Butuh buat membantu itu, biar ada masukan juga, biar ada yang bantu. Dari pengalaman kakak yang udah buat jaringan ini pasti kan ada lah pengalaman positif sama negatifnya. Kira-kira gimana sih pengalaman membuat jaringan sama mereka-mereka yang kakak buat itu? Pengalaman, aku ada pengalaman, ada beberapa produkku tuh yang partneran sama temenku. Kebetulan tuh temenku tuh dia punya usaha bakery dan aku tuh ada ide kayak potato cheese bread ini. Potato cheese bread ini tuh aku tuh nggak bisa jalanin sendiri gitu karena aku butuh alat-alat yang mumpuni lah biar produksinya tuh banyak, dan ternyata tuh permintaannya tuh juga banyak, jadi aku tuh kewalahan. Aku minta partneran sama temenku, gimana kalau kita bikin usaha ini, aku ada idenya, kamu ada tempatnya, ada alat-alatnya, gimana kalau kita partneran. Apalagi kan temenku pun juga punya target pasarnya, karena kan dia bakery ya, pasti orang-orang carinya yang bakery gitu. Dan aku juga ada idenya, gimana kalau kita partneran. Yang penting tuh kunci dari jaringan itu kita juga harus saling untung, sama-sama untung dan jelas gitu tujuannya. Yang penting tuh tujuannya dan ya sama-sama diuntungkan lah. Itu menurut kakak setelah kakak buat jaringan sama teman kakak yang bakery itu benar-benar bermanfaat banget nih ya? Bener-bener bermanfaat. Banget nih Iya, bisnis sama-sama kakak. belajar juga. Kayak dia juga belajar dari aku pun juga belajar dari dia tentang bakery. Aku kan juga kaum awam juga bakery ya, tapi juga dapat pengalaman dari dia pun juga dapat pengalaman. Oh ternyata tuh kayak roti ini bisa dikombin dengan hal-hal lain gitu. Ya, jadi sama-sama belajar. Ada ciptaan baru juga dari situ. Karena kan kita juga berusaha tuh perlu inovasi gitu betul. kan. Ngikutin selera ya kak. Ngikutin zaman juga. Jadi kalau menurut kakak teman tuku ini kalau ngadepin tren yang semakin bergejolak yang berwarna-warni di dunia sana, gimana nih kak? Teman tuku tuh bisa nggak nih?
bisa sih asal kita tuh mau berinovasi. Kunci utama kan itu kan, berinovasi dan telaten lah. Kayak kita ya mungkin agak PR ya, kita harus ngikutin tren terus, tapi ya kembali lagi kayak kita kan ke teknologi, ke eranya lah, dan media sosial tuh penting gitu. Jadi kita harus ngikutin tren dan mau berinovasi, dan kita juga harus mencocokkan nih usaha kita sama tren ini apa. Kalau di combine tuh apakah bisa, apakah ngop, apakah enggak, dan itu kita pintar-pintarnya dengan cara kita berinovasi dan jaringan-jaringan lain agar kita tuh bisa belajar. Kayak aku punya usaha makanan ini, aku pengen punya jaringan tuh mungkin yang bisa di bidang kayak pengawatan atau apa, nanti kan kalau dikombin kan akan klop banget nih. Nah itu makanya jaringan tuh penting banget kalau aku pengen usaha tuh makin besar gitu. Awalnya tuh kalau kakak bikin ciptaan baru kayak gitu-gitu, kakak tuh kayak perlu nggak sih tester orang-orang gitu, nyicipin gitu-gitu, apa pendapat dari orang lain sekitar gitu? Kalau aku mau bikin inovasi baru atau bikin produk baru, aku tuh pasti riset dulu. Kayak gimana sih tesnya, apakah masuk nih ke orang-orang, apakah ini bisa buat orang-orang, apakah diterima di orang-orang gitu. Dan kembali lagi juga aku mau ngasih, kalau produkku tuh nggak cuma asal-asal produk yang FOMO gitu, aku juga pengen rasa, terus juga kualitas, dan yang orang-orang tuh nggak dapetin di produk lain gitu loh. Nah, bahkan kalau saya lihat-lihat itu kakak tuh punya varian-varian yang unik ya, tulang rangu, mercon gitu-gitu. Iya, aku pasti kasih inovasi di setiap produk tuh varian-varian biar orang itu juga nggak boring makanan-makanan itu. Bosen gitu ya. Kayak yang kemarin yang lagi viral tuh potato cheese bread tuh kan ada savory, ada yang sweet, jadi orang-orang tuh gak boring gitu, mau yang manis apa yang asin gitu. Kan lidahnya Indonesia kan sekejap ini ya kak, beda-beda gitu ya kak. Kita harus menuhin kebutuhan konsumen lah. Iya betul. Kalau kakak sendiri misal kewalahan gitu, emang operasional kakak tuh kapan aja ya kak operasionalnya? Setiap hari atau ada batasannya? Kalau aku masih sistemnya PO ya, karena aku tuh juga masih kewalahan, soalnya aku juga sendiri gitu kan, jadi kayak belum bisa, apalagi aku juga kuliah nih, jadi seimbanginnya gitu ya? Semuanya tuh susah. Aku tuh operasional tuh masih di asal aku di Klaten. Jadi aku operasional tuh kalau pulang ke Klaten sekitar 3 minggu sekali, 1 bulan sekali gitu. Tapi aku langsung bikin kayak informasi kayak ini aku open book, jadi kayak orang-orang yang udah nungguin, aku tuh udah kasih informasi nih biar nggak hilang, biar nggak apa ini mati ya, apa ini nggak, apa usaha nggak jalan lagi. Tapi ini aku juga memperbaiki lagi di Semarang. Aku mau membuka nih temantuku nih juga di Semarang. Kemarin juga tahun kemarin tuh aku buka beberapa produk yang aku jual di sini buat customer di Semarang. Ternyata kalau jualannya seperti itu ternyata banyak ya kak yang nunggu. Iya. Order gitu. Iya, soalnya mungkin dari awal tuh aku udah branding usahaku tuh yang kalau bisa tuh orang-orang udah yakin gitu loh, makanan itu tuh emang terus tuh kayak emang udah meyakinkan gitu. Karena personal branding dalam usaha itu juga penting. Iya. Dari kualitasnya, rasanya, gitu, harganya gitu. Karena itu pun juga kan mempengaruhi kalau kita tuh bikin inovasi produk baru. Kayak kalau aku nih, gitu mantuku nih, aku udah terbiasa kayak makanannya enak, anggapnya gitu ya, kayak nanti orang-orang kayak kalau aku ada produk baru, udah pasti enak nih, udah sesuai selera aku gitu. Tertanam stigma itu ya kak. Jadi kayak aku agak terlalu susah untuk promosi, karena orang-orang udah tahu. Kalau itu buatan kakak itu ada ciri khasnya gitu, menjadi personal branding kakak ini. Gila sih. Nah, menurut kakak ini sepenting apa sih peran media sosial buat usaha kakak? Media sosial tuh bener-bener penting banget, apalagi aku yang anaknya no life, yang apa ya, nggak punya temen banyak, nggak terlalu punya circle yang selalu support yang kayak gitu-gitu tuh kurang. Nah, jadi media sosial ini penting banget buat promosiin, buat orang-orang tuh tahu gitu. Kayak aku nih juga memperkenalkan usahaku nih di Instagram, terus juga Facebook, sama juga TikTok. Nah itu dampaknya tuh bener-bener wah banget gitu loh, orang-orang tuh kayak tahu gitu. Apalagi pelanggan-pelanggan yang baik, yang mention
akunnya teman-temanku, kayak mereka kasih rating gitu, itu juga membantu banget. Apalagi kan kalau di media sosial itu kita tuh dapat info lengkap gitu loh. Kayak langsung tes-tesnya juga kan juga upload tes-tesnya gitu. Jadi itu memudahkan aku dalam promosi. Jadi kayak nggak, alhamdulillah itu nggak harus effort banget. Mungkin kita tuh harus telaten gitu ya. Kayak yang pertama tuh kita harus memperbaiki personal branding kita di Instagram itu. Kayak bikin postingan yang semenarik mungkin, bikin feeds-nya, bikin konten-kontennya. Itu mungkin yang PR tuh di awal aja, tapi selanjutnya tuh bakal enak banget. Kalau udah jalan tuh enak ya kak. Kalau kira-kira nama media sosialnya apa nih kak, Temantuku? Kalau di Instagram itu kalian bisa follow namanya @temantuku_id. Nah, jangan lupa follow. Nanti kita taruh tuh di deskripsi, di bisa TikTok ya. juga ada. Kalau di Facebook itu masih nyambung pakai akun Instagram aku, karena aku juga belum. Tapi tuh jangan underestimate Facebook ya, karena ternyata tuh Facebook tuh dampaknya tuh wah banget gitu. Iya. Mungkin Facebook tuh relasinya luas kemana-mana. Ke ibu-ibu yang royal ya. Iya betul. Apalagi tuh kayak mungkin mikirnya orangnya nolap nih, paling apa sih kayak Facebook gitu. Ya jamet gitu. Tapi kalau sekalinya beli itu bener-bener banyak banget. Dan kebanyakan tuh gitu. Kebanyakan tuh resellerku tuh juga datangnya tuh dari Facebook. Jadi menurut kakak dari 3 nih yang kakak jalani di media sosial, pemasarannya kakak yang paling efektif? Di yang karena aku seringnya post di Instagram dan di Facebook sih. Yang banyak pembelinya ya kan? Itu banyak banget dan itu juga membantu aku sih, membantu banget. Itu kalau di Instagram, di Facebook udah ada kontak personnya kakak ya berarti ya? Itu memudahkan customer juga buat hubungin aku. Terima 24 jam gitu kak kalau chat gitu? Aku sih, tapi kalau bisa aku layani sebaik mungkin. Aku kasih servis sebaik mungkin buat pelanggan. Pelanggan kan raja ya kan? Kita kan juga sebagai penjual kan harus memberikan servis yang terbaik biar sama-sama nyaman gitu, sama-sama diuntungkan lah. Apalagi kalau cepat gitu pelanggannya kan rasanya puas gitu ya kak, langsung udah ada balesan nih kayak dari ditreat kakaknya. secara enak Nah lah. gitu, iya pasti maunya ke situ terus nanti kalau udah nyaman ya kan. Kalau jalanin bisnis gitu pastinya nggak luput juga tantangan yang dihadapin ya kak. Gimana sih tantangan kakak menjalani bisnis Temantuku ini? Agak besar kakak nih, apa? Tantangan terbesar sih untuk sejauh ini karena aku masih kuliah pasti waktu ya. Iya. Pasti waktu, dan terus juga aku harus berinovasi terus-terusan. Terus juga makanya jadi tantangan itu aku perlu jaringan. Ya ini tadi kayak jaringan itu sangat penting. Kayak bisa tahu caranya menghandle, caranya tahu kerjasama, terus caranya biar tahu caranya promosi orang, terus usaha aku bisa dikenal, itu juga dari jaringan. Itu sih tantangannya karena nggak bisa waktu juga, dan kita harus berinovasi terus-terusan dan harus menyesuaikan kondisi gitu. Jadi perlu jaringan ini buat mengatasi solusi-solusi itu. Tapi mau balik lagi flashback ke pemasaran ya kak. Kalau di pemasaran itu kakak belajar juga nggak dari nol gitu? Iya, aku bener-bener belajar dari nol. Jadi pemasaran tuh bener-bener dari nol. Aku juga dari usaha ini banyak banget pengalaman yang aku dapat. Kayak aku jadi suka media sosial, terus juga editing. Itu kan juga aku produk itu, usaha itu aku jalanin sendiri ya, kayak jadi foto katalog, bikin konten, terus promosi. Itu tuh aku juga sesuai sendiri, aku bikin sendiri. Itu juga belajar banget dari itu. Aku tuh jadi banyak pengalaman lah, apa-apa aku handle sendiri gitu. Jadi tahu prosesnya gimana, alurnya gimana. Luar biasa loh kakak ini, foto katalog sendiri, apa-apa sendiri. Kalau kita lihat foto katalog di TikTok itu kan udah makan budget banyak ya kak. Ya itu juga menghemat kos juga sih. Iya, Sebenarnya itu yang paling penting itu menghemat kos. Ternyata belajar marketing itu juga perlu ya kak. Perlu banget. Kita harus, jadi sebagai ownernya tuh kita harus bisa tahu lah permasalahan apa, dan kita harus tahu nih step by stepnya juga. Iya. Tantangan itu bisa di-handle, marketing bisa handle, produk kita punya personal branding. Wah, lengkap ya kak Temantuku ini di kalangan umum. Alhamdulillah sih ya.
Kalau menurut kakak ada nggak sih yang pelanggan yang sering kasih feedback ke teman tuku sendiri? Pastinya sih, pasti ada. Itu nggak cuman testi dan dia repeat order, itu nggak cuman itu, tapi itu kadang baik-baik banget. Mereka mention ke akun Instagram teman tuku, terus ngasih ulasan-ulasan gitu ke cerita-ceritanya. Kayak orang-orang tuh pun juga akan tahu, oh ini jadi pengen ya, jadi follow akun Instagram teman tuku. Makin terpercaya juga sebenarnya kita. Kalau kakak sendiri dapat feedback kayak gitu rasanya gimana? Terharu? Seneng banget. Aku tuh jujur orangnya yang nggak pedean, kayak aduh apakah dia suka ya, apa dia nggak suka ya. Aku tuh juga mau nanyain, tapi sebenarnya tuh nanyain tuh hal penting karena kan kita tahu apa sih kurangnya apa, gimana tuh biar kita tahu gitu. Tapi tanpa aku minta pun customer tuh aku tuh langsung ngasih gitu loh, mereka langsung ngasih testing gitu. Tanpa paksaan apapun ya kak. Wah itu bener-bener kayak membantu aku banget sih. Terima kasih banget kepada terima kasih banget. yang feedback. Kalau di sini menurut kakak ada nggak tips-tips biar kakak itu biar ada nih ya kalau mau buka bisnis baru kayak kakak di bidang F&B ya, apa nih kira-kira biar bisa Tipsnya jalan terus biar gitu? jalan terus. Yang pertama tentuin tujuan kalian dulu. Tujuan kalian tuh mau gimana sih? Mau bikin usaha ini tuh mau gimana? Itu pasti harus ada tujuannya juga. Dan kalian harus tentuin juga target pasar kalian, target market kalian, dan juga pertimbangin setiap produknya. Dan jangan salah melangkah karena kepercayaan pelanggan itu salah satu kunci penting juga dari usaha kita. Karena kan Iya, betul. pelanggan juga yang paling penting Kalau kan. pelanggan nggak percaya, mungkin nanti nyebarin ke lainnya ikut-ikutan percaya, Iya. semakin lama semakin banyak. Iya, dan apalagi juga personal branding dari usaha itu. Kalau bisa kita perbaiki social media buat promosi itu. Promosi yang bagus, semenarik mungkin, se-pop up mungkin, biar orang itu tertarik. Gitu. Apalagi kan kita juga itu ya, sekarang kan era media sosial, yang apa-apa tuh dilihat dari media sosial. Iya. Kan sekarang kan tahu-taunya juga dari media sosial gitu. Iya. Kalau kakak sendiri sebenarnya terbesit nggak di pemikiran kakak kalau semakin lama usaha kakak yang UMKM ini menjadi besar, nanti promosinya makin besar juga kayak endorse atau apa gimana gitu, terbesit nggak di pikiran kakak? Iya pasti, kalau aku pengen membesarkan usaha ini tuh pasti ada tantangan juga, dan aku harus melakukan lebih effort terus kan. Nah itu aku juga pikirin itu, makanya aku sekarang lagi belajar juga jaringan itu. Kayak itu tuh penting buat keberlangsungan usahaku dan memperbesar usaha gitu, karena kan kayak promosi, endorse tuh aku tuh juga harus ada jaringan ke influencer nih, gimana sih aku harus endorse ini, apakah nanti dari endorse ini akan mendapatkan feedback yang baik, ataukah aku nggak paid promote atau apa, atau aku mendapatkan feedback, atau aku menjalin kemitraan sama usaha-usaha lain nih, itu kan juga penting kan. Nah kan nggak mungkin nih kayak jalin usaha itu yang besar tapi tanpa mitra dengan yang lain tuh pasti juga nihil lah. Iya. Gak bisa, jadi aku emang harus menjalin hubungan dengan mitra yang lain. Itu maka penting banget buat jaringan biar usaha ini tuh semakin besar. Karena di suatu usaha yang besar kita nggak bisa sendiri gitu. Pasti harus ada campur tangan orang lain. Kalau Panjangnya gitu ya Kak. kakak sendiri kalau misal tadi kan udah nih dijelasin kalau jualnya order gitu, ada nggak juga kepikiran kalau bakal bisa offline store juga? Offline store, iya pasti aku pengen buka kedai itu mantuku gitu. Tapi aku ada juga beberapa ada beberapa pengalaman juga ikut bazar CFD gitu. Itu mungkin bisa buat tanjakan aku, kayak aku mulai dari kecil-kecil dulu, ikut bazar, ikut CFD gitu-gitu, karena kan itu juga gak terlalu memakan yang harus sewa gitu-gitu kan. Tapi kita bisa dapat pelanggan baru dari situ ya. Kayak sekali mempromosiin, kayak kalau ikut bazar, oh ini ternyata teman-temanku yang di Instagram ini ya, itu sih. Langsung kenal, langsung tahu, oh ini temanku ya gitu. Yang ada rasa tulang rangunnya itu ya gitu. Aku tuh juga pengen pelanggan aku tuh juga merasakan interaksi langsung sama aku, ya dari CFD itu, bazar-bazar itu. Tapi
tapi kalau misal nanti kan juga ada gede juga, kakak juga bakal ada nggak handle orang-orang buat kerja di kakak? Pasti aku bakal ngerekrut orang. Jujur aku sejauh ini kewalahan ya kalau sendirian, kayak jadi admin lah, jadi operasional lah, harus produksi lah, itu capek banget sih. Aku jadi emang butuh banget tenaga, pegawai, orang-orang yang bantu, karena kan aku juga nggak bisa handle sendiri gitu sih. Tetap butuh ya, jadi admin mungkin atau bantu masak mungkin ya kak. Operasionalnya itu menguras banyak tenaga, jadi aku harus butuh orang. Kalau kira-kira nih kak buat pembisnismu ada kata-kata penutup untuk sesi kali ini? Untuk closing statement ya. Iya. Closing statement hari ini, life begin is comfort zone. Hidup dimulai di akhir zona nyaman Anda. Jadi buat anak-anak muda, kalau kalian mau sukses, tinggalin zona nyaman kamu nih. Kamu harus bergerak, kamu mau sukses, dan jangan takut untuk mencoba. Itu sih banget ini. Bisnis kakak ya kak, awalnya kayak agak takut gimana respon dari teman-teman, ternyata setelah dicoba semuanya menghasilkan feedback yang positif. Kalau kita tujuannya baik, pasti akan feedbacknya juga baik juga kok. Oke, terima kasih ya kak atas kesempatannya. Iya, aku juga udah makasih. berkenan hadir Di podcast kali ini ya. Dengan tema UMKM, sangat bersyukur sekali kakak bisa hadir di sini, Ya, aku juga bisa makasih. memberikan pengalaman, cerita tentang bisnisnya, cara buatnya, tips-tipsnya, luar biasa sekali. Semoga kedepannya UMKM kakak bisa jauh lebih maju, Amin. lebih berkembang, bisa buka outlet Amin. Aduh, Iya, mantan ya. bener. Amin lah ya pasti. Iya. Kita tunggu tuh Tuman Tuku Iya. Amin. dengan outletnya. Semoga buka cabang lah. Amin. Oke teman-teman, itu cukup untuk sesi podcast kali ini. Mungkin bagi teman-teman yang mau order punya kakaknya, nanti kita ada taruh link di bawah, bisa kontak kakaknya. Kakaknya ini fast respon loh, 24 jam nanti langsung dibales. Kalau belum ya tunggu dulu ya, mungkin kakaknya lagi ada sibuk. sibuk. Cukup untuk podcast kali ini, tunggu kita podcast berikutnya. See you.